أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang mana dengan nikmat-nikmatnya kita bisa kembali bertemu di tempat ini, di salah satu daripada rumah Allah, untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah, dan itu semua kita kenal dengan istilah menuntut ilmu agama. Dan semoga kita yang hadir tanpa terkecuali, baik dari yang terdekat dengan saya maupun yang paling belakang dari para akhwat, kita semua mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man qada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh." Barang siapa yang bergegas menuju rumah Allah dan rumah Allah adalah masjid-masjid, tempat yang di dalamnya beribadah kita kepada Allah. Barang siapa yang bergegas menuju rumah Allah, la yuridu illa ayyata'allama khairan, tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk mempelajari kebaikan, mempelajari ilmu, au yu'allimahu, atau mengajarkan ilmu. Maka hadis ini memotivasi kita semua, baik yang belajar maupun yang mengajarkan, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bergegas menuju masjid, tidak ada tujuannya ke masjid tersebut kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji sempurna hajinya. Allahu akbar. Besarnya pahala menuntut ilmu. Kita semua ingin berhaji, dan tidaklah di dalam dada-dada seorang yang beriman pasti di sana ada perasaan kecintaan, kerinduan dengan Baitullah. Meskipun kita belum pernah melihatnya, sudah ditanamkan kecintaan orang-orang beriman kepada Baitullah, yang bentuk pengabulan daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi untuk melaksanakan ibadah haji, Allah tahu tidak semua kita diberikan kelapangan, tidak semua kita memiliki kemampuan yang sama. Maka berkaitan dengan haji ke Baitullah merupakan salah satu daripada rukun Islam, tetapi di sana ada qarinah, ada kaitan, di sana terdapat ikatan man istata'a ilaihi
sabila, bagi yang mampu. Dan kalau kita lihat di sini, saya tidak perlu bertanya dan antum tidak perlu menjawab. Mungkin ada di antara kita yang belum pernah ke sana, belum pernah melaksanakan ibadah haji. Kalau umroh mungkin sudah ada yang pernah. Mungkin karena keterbatasan biaya dan lain sebagainya. Karena memang kalau nggak ada kemampuan nggak ada masalah. Tetapi kalau memang benar kita ingin mencari kebaikan yang banyak, maka Allah buka pintu-pintu yang ganjarannya seperti haji, diantaranya adalah menuntut ilmu agama. Maka antum tatkala ingin menghadiri majelis ilmu dari rumah sudah start. Kenapa saya ke Al-Muhajirin? Oh, saya mau nuntut ilmu. Karena tadi hadis ini la yuridu illa ayata'allama khairan. Tidak ada tujuannya ke sini kecuali belajar atau mengajarkan ilmu. Maka pentingnya memperbaharui niat, mengkokohkan niat sebelum beribadah. Kalau ini ada, maka semoga kita mendapatkan apa yang Nabi SAW katakan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji sempurna hajinya. Allahu Akbar. Maka banyak kesempatan ikhwan. Mungkin Allah belum memberikan kepada kita kemampuan secara finansial untuk berangkat haji, tapi banyak amalan-amalan yang memungkinkan kita lakukan yang pahalanya seperti haji dan bisa berulang. Alhamdulillah di Balikpapan ini kajian di mana-mana. Kajian di sana di sini, bahkan ada grup di sana dikabarkan kajian hari ini di sini. Antum bisa datangi, antum bisa belajar, dan antum bisa mengejar keutamaan hadis yang tadi kita sampaikan. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada malam hari ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan agar amal ibadah kita tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Di antara bukti Allah menciptakan kita tidak sia-sia, Allah memberikan kepada kita tujuan yang harus menjadi prioritas kita di kehidupan dunia ini. Dan tujuan tersebut Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ini tujuan utama Allah ciptakan kita. Dan ini harus yang kita tanamkan selalu di depan mata kita, di depan pelupuk mata kita. Bangun di pagi hari, kenapa saya masih hidup, kenapa saya ada? Tujuannya untuk menghambakan diri kepada Allah. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan utama Allah ciptakan kita. Maka saya sering katakan di majelis ilmu yang saya menyampaikan, diberikan kesempatan untuk menyampaikan, tidak ada kenikmatan yang menandingi nikmat seseorang diberikan oleh Allah kemudahan untuk menjalankan tujuan Allah menciptakan dia. Ini nikmat yang luar biasa. Allah ciptakan kita untuk apa tadi? Ibadah. Kalau kita lihat dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, yang beribadah sama yang tidak, banyak yang mana? Yang tidak beribadah. Maka Allah pilih kita di antara barisan-barisan minoritas yang beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Bukan kita yang hebat, bukan karena kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena apa? Allah yang memberikan kepada kita hidayah. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya mengatakan, laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kita gak bisa dapat hidayah. Siapa yang memberikan hidayah? Allah.
Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali hanya Allah. Setiap Jumat khatib mengatakan apa? May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, enggak ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang Allah kehendaki kesesatan, tidak ada yang bisa berikan dia hidayah. Hidayah di tangan Allah. Bahkan Nabi SAW sangat semangat agar pamannya Abu Thalib mendapatkan hidayah. Tapi bagaimana? Dapat atau tidak? Tidak dapat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innaka latahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha." Engkau tidak bisa wahai Muhammad memberikan hidayah kepada siapa saja yang kau cintai, enggak bisa. Kalaulah kita punya kemampuan memberikan hidayah, dalam artian hidayah itu taufik kepada orang-orang yang kita cintai, itu yang akan dilakukan oleh Nabi Nuh kepada istri dan anaknya. Kalaulah kita bisa memberikan hidayah itu taufik kepada orang-orang yang kita cintai, maka itu akan dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Tetapi ternyata tidak. Allah mengatakan walakinnallaha yahdi may yasha. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka alhamdulillah kita bisa ngumpul, punya kajian rutin, belajar agama. Ini hidayah yang besar. Maka jangan pernah lari dari hidayah. Kalau sudah ada hidayah di depan mata, jangan pernah lari. Sambut itu. Maksimalkan ibadah. Maksimalkan kemudahan-kemudahan taat yang Allah berikan kepada kita, karena hidayah itu mahal. Maka alhamdulillah Allah pertemukan kita pada malam hari ini di tempat ini untuk belajar. Dan ingat, tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah. Ini dia. Kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki syarat agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beribadah kepada Allah tentu ada syarat-syarat yang harus dia penuhi agar ibadah tersebut diterima. Kita ini ingin ibadah kita diterima atau tidak? Tentunya kita ingin. Dan kalau saya tanya antum sekalian, ibadah yang bisa memberikan manfaat kepada pelakunya nanti di akhirat, kira-kira ibadah yang diterima atau tidak? Yang diterima pastinya. Ibadah yang tidak diterima tidak akan memberikan manfaat kepada para pelakunya, enggak bisa. Ibadah yang diterima oleh Allah itulah yang akan memberikan manfaat kepada pelakunya. Kita mengharapkan manfaat dari amal soleh, dari ibadah yang kita kerjakan, maka kita harus berjuang bagaimana ibadah tersebut diterima. Karena yang bisa memberikan manfaat kepada kita dari ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah yang diterima. Dan inilah yang diperjuangkan oleh orang-orang saleh sebelum kita, para nabi dan rasul. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, kita kenal dengan istilah apa? Bapak Tauhid. Apa amal ibadah yang paling masyhur yang dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya? Membangun Ka'bah. Setelah beliau bangun bersama putranya, apa yang beliau katakan? Oh, ini punya aku ini. Ini aku yang bangun ini. Ini aku ini. Apakah begitu dia? Tidak. Nabiullah Ibrahim malah mengucapkan Rabbana taqabbal minna. Apa artinya, jemaah sekalian? Ya Allah, terimalah ibadah ini dari kami. Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah agar ibadahnya diterima. Nabiullah Muhammad bin Abdullah, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi disebutkan dalam sebuah hadis, ba'da salat subuh, setelah berzikir, di antara doa yang beliau panjatkan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. 3 permintaan. Ini bukan jin yang keluar di botol. Saya beri 3 permintaan, enggak. Ini permintaannya Nabi SAW.
Ya Allah, setiap pagi dan kita dianjurkan mengucapkan doa ini di pagi hari kita. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Aku minta kepadamu rizki yang baik. Dan yang terakhir apa? Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima tiap hari. Maka Nabiullah Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, ini dua potret yang sudah cukup bagi kita. Karena keduanya ini mendapatkan predikat apa di sisi Allah? Khalilullah. Apa arti Khalilullah? Kekasih Allah. Dua ini, Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, kedua-duanya terus berdoa kepada Allah agar diterima ibadahnya. Apa pelajarannya? Karena ibadah yang bisa memberikan kita manfaat adalah ibadah yang diterima oleh Allah. Maka apa sekarang syarat diterimanya ibadah kita di sisi Allah? Tentu kita ingin ibadah kita diterima. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba di sisi Allah itu ada dua, jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kalau antum mungkin lambat, antum tulis saja Al-Kahfi 110. Nanti di rumah antum murojaah, tulis ulang ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua. Disebutkan kedua-duanya di surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, kita ingin berjumpa dengan Allah. Siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal saleh. Falyamal amalan salihan, hendaknya beramal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali dia menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Di mana Ustadz syaratnya? Kalimat yang pertama, amalan salihan, amal saleh. Ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah amalan yang mencocoki siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka di kalimat amalan saleh, di situ ada syarat diterimanya amal ibadah mencocoki sunnah Nabi SAW. Terus mana lagi Ustaz? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah di dalam beribadah kepada Allah. Maksudnya apa di sini? Ikhlas. Karena orang yang enggak ikhlas, maka dia menyerahkan, mempersembahkan ibadahnya bukan kepada Allah. Makanya riya disebut dengan syirik, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Harusnya ibadah diserahkan kepada Allah, oh dia ingin dilihat oleh orang lain. Maka di dalam ayat ini dua syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama tentunya ikhlas, yang kedua apa? Mencocoki sunnah. Tentunya banyak dalil yang lain jemaah sekalian. Saya ambil satu saja yang ngumpulin semuanya. Ya, cukup sudah. Nanti kalau antum hadiri kajian yang lain, oh ternyata banyak dalil-dalil yang lain, ya antum lengkapi. Banyak, contohnya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu dalil apa? Ikhlas. Nanti antum belajar hadis, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada contohnya dari Nabi maka tertolak. Berarti dalil apa? Ittiba, antum bisa lengkapi. Tapi di dalam surat Al-Kahfi mengumpulkan dua syarat tersebut. Maka kita tidak akan bahas syarat mencocoki sunnah. Kita nggak akan bahas. Kita akan fokus kepada permasalahan ikhlas. Permasalahan apa?
ikhlas. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya tanya antum. Dua syarat yang sudah kita sebutkan tadi itu mutlak harus ada dua-duanya atau boleh salah satunya? Mutlak harus ada dua-duanya. Ini penting jemaah sekalian. Karena banyak orang di zaman sekarang, loh Pak, kenapa begini Pak? Yang penting niatku baik. Niat baik saja kita katakan enggak cukup, sampai tata caranya juga baik. Gambarannya, ada orang yang sholat subuh 2 rakaat. Benar atau salah nih? Benar. Tapi niatnya riya, Allah terima atau tidak? Yakin? Tidak ada perselisihan pendapat ini? Nggak ada ya? Yakin insya Allah ya? Kenapa nggak diterima? Karena dia datangkan syarat ittiba tapi dia tinggalkan syarat ikhlas. Kebalikannya sekarang, ada orang semangat, taruhlah mu'allaf baru masuk Islam, tiba-tiba sholat subuh 4 rakaat. Loh Pak, kenapa 4 rakaat ini sholatnya? Loh, sholat subuh itu, sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya 2 rakaat, apalagi 4. Saya niat agar kebaikan saya banyak. Saya ini orang yang baru masuk Islam, saya ingin mengejar ketinggalan saya ingin banyak pahala saya, makanya saya lakukan 4. Niatnya baik atau tidak? Baik. Diterima atau tidak? Tidak. Kenapa? Dia hadirkan ikhlas, tapi dia tidak hadirkan mencocoki contoh dari Nabi SAW. Ini jawaban antum. Kalau nanti ada orang ngeyel, yang penting niat saya baik, kasih dia analogi seperti itu. Karena kadang orang dikasih dalil tuh mental dia. Kasih analogi seperti itu agar dia, oh iya ya, nah, gitu. Ya. Jadi kita sepakat 2 syarat ini harus ada, tidak boleh hilang salah satunya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita fokus kepada permasalahan ikhlas. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah agar amal kita tetap untuk Allah. Dari judul yang antum pahami ini, berarti ini mendukung pembahasan ikhlas. Karena amalan yang tidak ikhlas itu bukan untuk Allah. Maka saya ingatkan antum jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga nasihat bagi diri saya sendiri. Kita sudah sampaikan di awal, Allah ciptakan kita untuk apa? Beribadah. Kemudian beribadah memiliki syarat-syarat, dan syarat tersebut keduanya harus didatangkan. Dan yang kita akan bahas permasalahan ikhlas. Kenapa jemaah sekalian? Permasalahan ikhlas ini sangat-sangat perlu kita bahas. Karena kalau kita tidak ikhlas, amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Kalau kita salah niat, kita akan binasa. Kita sampaikan sebuah hadis yang panjang. Yang apa? Yang panjang. Semoga aja ini masih muqaddimah padahal ini. Kita sampaikan sebuah hadis yang panjang. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang orang-orang yang hebat di dunia dengan amal ibadah mereka, tapi ternyata mereka salah niat. Akhirnya mereka menjadi bahan bakar pertama neraka, dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Kita sampaikan hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang pertama kali neraka dinyalahkan, mereka menjadi bahan bakarnya adalah yang pertama rajulun ustushhida, laki-laki yang mati syahid.
Mati syahid ini mati mulia atau tidak? Mulia. Tidak didapatkan itu kecuali setelah berjuang dengan jiwa dan raga. Kira-kira antum datang seruan jihad, disuruh jihad meninggalkan keluarga antum, kira-kira saat ini kita siap atau tidak? Oh, kayaknya banyak pertimbangan ini. Banyak pertimbangan. Oh, istriku masih muda ini. Karena kalau orang berjihad, dua kemungkinan. Kalau dia pulang berarti dia selamat. Kalau dia tidak pulang berarti mati syahid. Ini berat. Orang kemarin aja sempat kan beberapa waktu lalu tuh, saya masih di Jawa kayaknya itu, sempat ada rencana wajib tiap-tiap keluarga ngutus latihan militer. Itu kan begini-gini pembicaraan. Gimana ini? Baru latihan padahal belum action. Sudah goyang itu. Pembahasan di masyarakat sudah goyang. Gimana kalau tiba-tiba peperangan di depan mata? Ini berat sekali. Nah, ternyata pertama kali yang menjadi bahan bakar api neraka adalah laki-laki yang mati syahid. Bagaimana ceritanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'utiya bihi, didatangkan orang tersebut pada hari kiamat, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Aku berikan kamu fisik yang masya Allah, aku berikan kemampuan berperang, aku berikan semua yang dibutuhkan untuk berjihad kepadamu. Dan dia pun mengakui nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan. Kemudian Allah berkata, fama amilta fiha, apa yang kamu gunakan, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang sudah aku berikan tersebut? Orang tersebut mengatakan, qataltu fika hatta ushtushhittu, aku berjihad, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Qala kadzabta. Jadi dia mengaku kepada Allah, dia berjuang menegakkan kalimat Allah, berperang di jalan Allah, tapi Allah katakan kadzabta, engkau bohong. Allah tahu enggak niat seseorang? Tahu. Allah katakan kepadanya, engkau bohong. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari, tetapi engkau itu berjihad untuk dikatakan orang yang pemberani. Faqad qil, dan engkau sudah dikatakan orang yang pemberani. Berarti orang ini di dunia terkenal, oh masya Allah, dia mati syahid, pemberani orang tersebut, masya Allah, jihad fisabilillah, mati syahid di jalan Allah, terkenal di masyarakat seperti itu. Allah katakan, aku sudah berikan apa yang kau inginkan. Faqad qil, kau niat ingin dikatakan pemberani, kau sudah dikatakan pemberani di dunia. Allah berikan apa yang dia inginkan. Kemudian summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah memerintahkan malaikat menyeretnya di wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Siapa ini, Pak? Orang yang berjihad tapi salah niat. Oh, bahaya ini. Lanjut ke orang yang kedua. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang kedua yang menjadi bahan bakar api neraka siapa? Laki-laki yang belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Qur'an. Ini orang yang kedua. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Didatangkan orang tersebut, Allah sebutkan, aku sudah berikan nikmat ini, aku berikan pemahaman, aku berikan kecerdasan, aku berikan kamu hafalan Quran, kemudahan menghafal, jadi ahli Quran. Allah sebutkan semuanya. Allah bertanya kepadanya, fama amilta fiha, dengan apa kau gunakan nikmat-nikmat itu? Apa kata orang yang kedua?
ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku menuntut ilmu, aku mengajarkan ilmu, dan aku baca Al-Quran semata-mata mengharapkan wajahmu ya Allah. Itu jawaban orang tersebut. Lagi-lagi Allah tahu apa yang ada di dada-dada manusia. Apa kata Allah? Kazabta, bohong kau, bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Engkau bukan membaca, mempelajari ilmu, menuntut ilmu karena aku, bukan, tapi engkau menuntut ilmu agar dikatakan orang yang alim. Engkau baca Al-Quran bukan karena aku, engkau baca Al-Quran untuk dikatakan qari. Apa itu qari, Pak? Biasanya disematkan bagi orang-orang yang jago Al-Quran. Kemudian Allah katakan faqad qil, dan engkau sudah dikatakan dengan hal tersebut. Berarti orang ini di dunia terkenal orang alim. Masyarakat taunya dia orang soleh. Masyarakat taunya dia qari. Karena Allah katakan kau sudah dapatkan apa yang kau niatkan, faqad qil. Tapi gara-gara itu, apa selanjutnya kata Nabi SAW? Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat, diseret dia, dilemparkan kemana? Ke neraka. Siapa orang kedua ini? Orang hebat. Masyarakat tahu dia qori. Masyarakat tahu dia ahli ilmu. Tapi ternyata itu kan yang nampak di manusia. Allah tahu apa yang menjadi niatannya. Dia lakukan itu semua untuk kepentingannya. Dikatakan alim, dikatakan ahli ilmu, dikatakan qori, dikatakan ahlu Quran. Gara-gara niat yang salah, dilemparkan, diseret ke neraka. Bahkan termasuk yang pertama neraka dinyalahkan dengan mereka. Itu orang yang kedua. Orang yang ketiga disebutkan warajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullih. Orang yang ketiga adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepadanya harta. Allah berikan kepadanya segala macam dari harta-harta dunia. Harta uang dia punya, rumah dia punya, properti dia punya, ya, emas dia punya, mata uang luar dolar dia punya, villa-villa dia punya, macam-macam dari harta dunia Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah sebutkan fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Didatangkan orang tersebut, Allah sebutkan, aku sudah berikan kamu harta, aku sudah berikan kau ke lapangan ini, ke lapangan ini, ke lapangan ini, ke lapangan ini. Allah pun bertanya, fama amilta fiha, untuk apa kau gunakan itu semua? Apa jawabannya? Orang tersebut mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Dia mengatakan, engkau memberikan kepadaku nikmat-nikmat tersebut, aku tidak melihat jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan sedekah yang engkau senang, engkau suka kalau aku bersedekah di sana, kecuali aku dermakan hartaku di sana karenamu ya Allah. Itu jawabannya. Jadi kalau ada open donasi, masjid renovasi, ada uangnya di sana. Dibuka pembebasan lahan buat pondok pesantren, uangnya masuk ke sana. Dibuka donasi buat jalan fasilitas umum, uangnya masuk di sana. Semua jalan-jalan kebaikan uangnya ada di sana. Hebat ini. Terus kemudian Allah tahu isi hati manusia. Apa kata Allah? Kazabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal wa huwa jawad. Engkau bukan lakukan itu karenaku, tapi engkau lakukan itu semua agar kau dikatakan dermawan. Betapa banyak orang seperti itu di zaman sekarang. Sedekah enggak seberapa, ya, tetapi ingin disanjung-sanjung begitu luar biasa.
Kemudian Allah katakan faqad qil, dan engkau sudah dikatakan orang yang dermawan. Artinya masyarakat umum taunya dia orang yang dermawan. Berarti dia sudah dapatkan apa yang dia citakan. Tapi Allah tahu apa yang ada di hati manusia, bahwasanya itu bukan untuk Allah. Akhirnya apa? Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Allah perintahkan malaikat menyeret orang tersebut, dilemparkan ke dalam neraka. Ini 3 orang hebat. Kita lihat siapa orangnya tadi. Yang pertama, orang yang pemberani, orang yang kuat, orang yang ahli berperang sampai-sampai mati syahid. Islam butuh orang-orang yang kuat. Yang kedua siapa? Alim ulama, ahli Quran, ahli ilmu. Dan kita semua butuh ahli ilmu. Yang ketiga siapa? Muhsinin. Nah, ini muhsinin kita bahasakan ini. Yang suka berderma, yang suka menaruh hartanya di jalan-jalan Allah. Dan kalau kita lihat Islam butuh ketiga-tiganya ini. Butuh ada yang berdakwah, ada yang berdiri memberah di barisan depan, ada yang support dengan harta di belakang layar. Komplit ini tiga-tiganya ini. Tapi ternyata gara-gara niat yang salah, 3 golongan manusia inilah yang menjadi bahan bakar pertama api neraka. Dan lihat, ketiga-tiga orang ini, di dalam hadis ini ada kalimat tadi yang saya sering ulang, faqad qil. Apa artinya itu? Engkau sudah disebut dengan yang engkau inginkan. Jadi kalau ada orang ingin dikatakan soleh, dia sudah disebut soleh di dunia. Dia ingin cari perhatian, dikatakan alim, sudah dikatakan alim dia. Jadi popularitas dia di masyarakat baik. Dia dapatkan reputasi yang dia inginkan. Tapi gara-gara niatnya salah, Allah tahu ternyata di akhirat, oh dia orang yang pertama jadi bahan bakar api neraka. Wal'iyazubillah. Semoga Allah jaga kita dari niat-niat yang salah. Nah, demikian jemaah sekalian, kajian kita sebenarnya ini masih muqaddimah. Ya. Pembahasan inti kita itu berkaitan dengan bagaimana menjaga keikhlasan. Kita sudah tahu pentingnya urgensi keikhlasan, bagaimana menjaga keikhlasan, apa saja kiat-kiat dan poin-poinnya. Semoga ada kesempatan yang lain, yang berikutnya yang baik, kita bisa bertemu kembali dan Allah izinkan dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita akan sampaikan apa saja poin-poin agar benar-benar kita bisa menjaga keikhlasan, agar amal ibadah kita benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan, Pak? Kayaknya enggak ada, masih muqaddimah Ustaz. Ya kan? Kayaknya enggak ada, masih muqaddimah ini. Ada pertanyaan, Pak? Silahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait tentang kalau jihad tadi kan jarang orang melombakan bagaimana berjihad. Nah, yang sering kita perhatikan terutama di tempat kita, sering ada lomba-lomba gitu Ustaz. Misalnya lomba qori atau lomba ceramah. Termotivasinya lomba itu mungkin tidak banyak yang tahu. Awalnya mungkin kalau yang ngerti-ngerti itu ya yang tahu tentang ikhlas mungkin ya mungkin dia ikhlas. Tapi namanya apalagi seperti anak didik Ustaz ya, yang mungkin belum begitu memahami tentang bagaimana ikhlas itu, sehingga termotivasi untuk mewakili mungkin sekolahnya atau mewakili daripada orang tuanya, sehingga terabaikan yang namanya keikhlasan itu. Nah itu bagaimana Ustaz kalau misalkan ada seperti perlombaan kemudian kita juara dan sebagainya. Nah itu bagaimana ini Ustaz? Iya. Ya. Berkaitan dengan niat yang ikhlas, ini amalan hati. Makanya tadi hadis yang kita sampaikan, orang yang niatnya tadi salah, dia sudah dapatkan julukan qori di dunia itu. Tapi yang menjadi problemnya apa yang ada di dalam hatinya. Maka secara asal sah-sah saja kalau kita mengikuti lomba yang di dalamnya mungkin lomba Al-Quran, dan itu lomba yang luar biasa, lomba yang mulia.
daripada mungkin lomba sekedar makan kerupuk gitu kan. Lomba Al-Quran Masya Allah, lomba yang mulia. Maka silahkan diikuti. Terus kemudian tugas kita mungkin sebagai musyrif, kita katakan kepada anak didik kita bahwasanya ini hanya wasilah, yang mana dengan mungkin lomba ini antum lebih semangat untuk murojaah. Kemudian dari semua yang engkau lalui, dari tahapan-tahapan akhirnya mungkin sampai juara, alhamdulillah, niatkan semua itu adalah untuk mencari ridho Allah. Kita katakan seperti itu. Kemudian kita katakan kemuliaan-kemuliaan ahli Quran. Allah punya keluarga di muka bumi ini dan mereka adalah ahlu Quran. Antum bangga jadi keluarga dekat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada anak-anak yang meletakkan mahkota di kepala orang tuanya dan itu adalah anak yang ahli Quran. Nah, sehingga dia termotivasi ke sana. Adapun lomba-lomba tersebut kemudian juara, dipanggillah dia qori, sementara dia tidak pernah memperkenalkan dirinya qori, maka Nabi SAW mengatakan itu busyra lil mu'min. Itu kabar gembira yang disegerakan bagi orang-orang yang beriman, selama dia tidak memperkenalkan diri sebagai qori. Orang tahu dia juara, manggil qori, maka tidak ada masalah. Itu tidak mengurangi keikhlasan. Terus pemahaman yang harus kita pahami, masalah niat itu masalah amalan hati. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Kita nggak boleh vonis orang, wah itu supaya dibilang qori itu nggak boleh. Urusan dia dengan Allah. Kita belajar ini, yang kita hakimi diri kita. Kita di posisi yang mana? Sudahkah semuanya lurus karena Allah ataukah ada embel-embel yang lainnya? Seperti itu ya. Jadi tidak ada masalah lomba yang mulia. Justru semarakkan lomba-lomba yang seperti itu daripada diisi dengan lomba-lomba yang kurang berfaedah. Seperti itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Silakan. Di luar ikhlas, tapi dikutip bahwa Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, ya itu ya. Nah, saya ada kepenasaran itu, kenapa harus jin dulu baru manusia itu, Pak Ustaz? Yeah. Karena kan biasanya itu pasti ada satu maksud ya tertentu di situ. Misalkan kayak kita ikuti Allah dan taat Allah, Rasul dan ulil amri misalkan gitu, itu kan ada. Nah, mungkin ini kok jin dulu gitu, tiba-tiba manusia dan manusia, nggak manusia dua atau jin, seperti itu, Pak Ustaz? Ya wallahu taala alam. Yang pertama adalah kenapa jin dulu baru manusia, dan itu yang kita sampaikan karena itu yang turun dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kenapa jin dulu baru manusia? Wallahu taala alam, mungkin karena keberadaan jin lebih dulu daripada manusia. Jin sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Tatkala Nabi Adam diciptakan, maka jin disuruh sujud kepada Nabi Adam. Sebelum adanya manusia, jin adalah hamba Allah yang sangat taat kepada Allah. Tapi setelah datang rivalnya yang Allah ciptakan, yaitu adalah manusia yang diciptakan setelah jin, akhirnya merasa tersaingi, sebagaimana yang kita tahu gara-gara kesombongan dan segala macam, akhirnya menolak perintah Allah. Ya mungkin dari sisi itu saja. Tapi kalau dari sisi yang lain mungkin ada, wallahu taala alam, mungkin nanti saya akan cari tahu. Ya, seperti itu Pak ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Cukup jemaah sekalian? Oke. Kita sampaikan nanti poin-poin bagaimana kita menjaga keikhlasan kita pada pertemuan yang berikutnya kalau memang ada waktu dan kesempatan. Tapi insya Allah sudah terarah lah soft terapi, bagaimana kita itu jangan sampai salah niat. Sudah ada potret-potret orang yang hebat, gara-gara salah niat akhirnya mereka sengsara, bahkan menjadi bahan bakar neraka yang pertama. Kita nggak sehebat mereka. Masa sudah nggak sehebat mereka, kok malah niatnya juga salah. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.